Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk anak cucu bangsa yang akan menikah pada hari-hari ini, kakek dan nenek Yani akan merekam sesuatu pesan-pesan. Dan ini posisi seperti ini posisi ketika kakek nenek tahajud pada malam hari, ya. Dan kemudian baru saja sebetulnya sudah rekaman sebelum subuh. Cuman karena satu dan lain ternyata ada kesalahan teknis tidak terekam dengan baik dan ini habis subuh kita ulangi lagi. Baik, kita mulai dengan membaca ayat suci Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak cucu yang akan menikah pada hari ini, saya pesankan kakek nenek memesankan untuk memahami, ya, membaca, memahami, mengamalkan surat Ar-Rum, surat 30 ayat 20 sampai 26. Di situ dari 20 sampai 26 ada wamin ayatihi. 6 ayat berturut-turut dimulai dengan wamin ayatihi. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya. Ya, ini agak bacakan ayat bahasa Arabnya dan nenek membaca terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Saudara Hadim, ya. Ini rentetannya sesungguhnya ayat 20 sampai 26. Tapi yang dibacakan nih satu aja tadi 21. Tapi kita lihat hikmah dari ayat 20 sampai 26. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Nah, silakan nanti dicari. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan Nabi Isa radhiyallahu anhu pernah diberi mukjizat oleh Allah SWT dengan Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah SWT membuat burung dari tanah dan ditiup, nah gitu, dan seterusnya ya. Kita secara umum kalau dari tanah unsur hara, keluar tanaman, keluar beras, kacang, sayur-sayuran, dimakan orang-orang tua kita. Ya, jadi kemudian ada unsur tanahnya, kemudian jadi darah menggumpal, lahir, dan seterusnya. Tentu ini tafsir yang luar biasa harus dicari dari para ahlinya, para ulama. Ada 21 tadi, dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Cenderung merasa tentram. Jadi kalau kita habis nikah, kemudian tidak cenderung merasa tentram, itu should be something wrong. Karena ini firman Allah, pasti benar. Ya, jadi kita setelah menikah harus cenderung merasa tentram. Ya. Kalau tidak dicari penyebabnya apa dan kemudian cari titik temunya, gitu ya. Tidak mudah itu, tidak mudah ya, Masya Allah. Kemudian ya tadi dalam bahasa sederhananya samara tadi ya, sakinah mawadah warohmah. Dan Dia jadikan di antara rasa kasih sayang. Ya.
Sakinah masing-masing pribadi harus punya ketenangan. Kemudian kasih sayang di antara berdua, artinya harus musyawarah, harus ngobrol gimana untuk jadi titik temunya. Mawadah warahmah. Jadi kemudian bisa menarik kasih sayang Allah. Masya Allah. Rabbana hab lana min ladunka. Ini PR berat. Kakek nenek juga harus belajar terus nih, usia 62, 61 itu harus terus belajar. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Wa min ayati, ada tanda-tanda. Jadi nikah kemudian ketemu lagi tanda-tandanya. Jadi niatnya nikah karena ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Jadi kalau niatnya ibadah maka nikmat perjuangan. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Ayat 22, wa min ayatihi, ya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Nah, sampai di sini kadang-kadang slightly different saya antara kakek nenek ini. Ketika malam pertama setelah akad nikah nanti, Anda akan menemukan perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Ya, terutama warna kulitmu tadi ya. Ini hanya untuk orang dewasa yang sudah akad nikah. Jadi itu tanda-tanda dari Allah SWT agar Anda bisa saling memahami dan kemudian Masya Allah firman Allah tadi benar dan kemudian jalankan sesuai perintah Allah. Suami sebagai pemimpin imam di rumah. Ya, Rabbana hab lana minas solihin. Allahu Akbar. Ya, ini jadi perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui, maka kita perlu mengetahui ayat Al-Quran terkait dengan pernikahan ini. Sebelum nikah sebaiknya atau bersamaan segera setelah nikah, sekolah pranikah bersama. Oh, sekolah pranikah berarti sebelum nikah ya. Sekolah sebelum nikah sudah sekolah dan kemudian setelah nikah sekolah lagi. Mungkin perlu didirikan di sekolah sakinah mawadah warahmah ya. Masya Allah. Jadi pranikah dan sekolah nikah di awal pernikahan untuk keluarga yang muda. Saya pernah dengar di Jepang itu sampai ada apartemen yang dipakai khusus untuk para keluarga muda dalam mengelola dirinya untuk berkeluarga dan bagaimana membagi waktunya untuk suami istri, untuk mengurus nyuci, untuk mengurus masak dan seterusnya dan seterusnya. Baik, saya kira jadi 20, 21 ayat 20, 21, 22 ya. Dan 23 dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari rezeki karunia-Nya. Nah, nanti berikut setelah pernikahan, setelah honeymoon gitu, sebulan bulan madu, itu nanti kena kehidupan real, gimana rezekinya, gimana kerjanya. Nah, di sini perlu diingatkan, kakek nenek mengingatkan bahwa tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini kecuali dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal yang utama bagaimana beribadah pada Allah, kemudian berdiskusi, musyawarah untuk sama-sama mencari rezeki Allah. Ya, kadang ada yang suaminya saja, ada yang suami istri ya, bareng-bareng, ada yang sambil membuat usaha di rumah ya. Jadi sambil di rumah sambil buka toko, buka dan sebagainya di klinik ya. Robbana plana buat PT, CV dan seterusnya di rumah sehingga bisa bekerja sambil mengurus anak istri, suami ya. Robbana plana minasin. Baik, saya loncat langsung 23 24 wa min ayatihi juga ada harapan dan ada ketakutan. Ada Allah menyampaikan dalam setiap kehidupan itu ada sesuatu yang kadang menakutkan, tapi pada saat yang sama harapan. Itu adanya kilat, ada hujan, ada kilat, kemudian hujan, turun hujan, maka bagi petani itu menjadi bisa mengolah sawahnya. Ini jadi ketakutan dan harapan ya. Rabbana plana minasin. Nah, kemudian 25 dan antara kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi, dan kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Nah, ini mengingatkan akhirat nanti. Kita pasti akan meninggal. Siapa meninggal duluan? Kakek dulu atau nenek dulu? Mudah-mudahan saling menyiapkan, mudah-mudahan diberi hadiah husnul khotimah, dan ketika dibangunkan kita bisa mempertanggungjawabkan semua
apa yang kita lakukan, kaki, tangan kita, mulut kita, hati kita. Itu ada lagu Chrisye, kaki tangan ya, itu lumayan bagi yang suka nyanyi untuk diambil karena itu berdasarkan berdasarkan surat Yasin ayat sekian. Baik, 26 dan miliknya apa yang di langit dan di bumi semuanya hanya kepadanya tunduk. Akhirnya kita tunduk semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri, suami tunduk pada Allah. Dalam struktur Islam, istri patuh pada suami. Tentu suami yang soleh mendengarkan apa pertimbangan yang diberikan istri, kemudian musyawarah. Jadi apa ya? Silakan ditambah. Ada tambahan satu ya. Ya baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bapak sudah perlu kita renungkan ya, karena itu sumbernya dari Al-Quran. Jadi contoh keluarga yang perlu kita contoh adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau sebagai kepala rumah tangga mendidik istri dan anak-anaknya, gitu ya. Dan kita sebagai seorang wanita patuh pada suami itu menjadi kewajiban kita, sekalipun seorang istri itu bekerja, namun bekerja dengan persetujuan suami, dan itu akan lebih barokah insya Allah. Mudah-mudahan perjuangan dalam keluarga itu tidak mudah, tetapi juga bukan pahalanya juga tidak sedikit, gitu ya. Setengah agama apa ya? Iya, iya. Nikah itu Setengah agama. Jadi, masya Allah luar biasa. Allah memberikan peluang ibadah yang besar. Jadi patuh pada suami itu juga memang perjuangan ya. Kadang-kadang apalagi yang bekerja, istrinya bekerja, kemudian istri mendapatkan kedudukan di kantornya, itu kadang-kadang egonya juga muncul. Namun di dalam keluarga perlu diperhatikan bahwa imam keluarga itu adalah suami. Jadi ya berbuat baiklah sebaik-baiknya menjadi istri yang solihah. Tidak mudah, harus diperjuangkan. Di surat At-Tamrin ya itu ada istri itu contoh tahrim ya. Surat 66 ada banyak contoh-contoh istri Rasul, istri Nabi Lut, istri Fir'aun. Itu adalah contoh-contoh istri-istri bagaimana istri yang solihah dengan suami. Ada yang istri solihah suaminya tidak soleh, itu Fir'aun. Ada yang suaminya soleh Nabi Lut, istrinya tidak solihah. Ya, jadi lengkap semua tuntunannya dalam Al-Quran, sehingga kita ketika di dalam rumah tangga itu kita punya masalah, kita punya kesulitan, jangan lupa larinya sholat dulu. Sholat, baca Al-Quran, dan berdoa. Minta tolong pada Allah ya. Minta tolongnya pertama pada Allah untuk menyelesaikan kasus dalam rumah tangga, kesulitan dalam rumah tangga, apapun lah. Apapun itu minta tolongnya pada Allah. Bahkan untuk sedikit garam untuk sayuran kita, pertama kita minta tolong pada Allah. Ya Allah, saya butuh garam untuk agar masakan ini enak untuk keluarga saya. Insya Allah demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, selamat menikmati indahnya perjuangan. Teorinya mudah. Ya, Al-Quran sudah dari dulu sejak kecil kita ini mengenalnya gitu, tetapi ternyata betul-betul tidak mudah. Baik untuk jadi suami harus jadi pemimpin. Jadi pemimpin pasti harus lead kan ya, harus mimpin dong. Gitu. Saya bilang teknik sipil, Bu Yani dia bilang kedokteran. Kami gantian ya, lulus S1 gantian, kemudian saya nikah sebelum Bu Yani-nya selesai S1 di kedokteran. Saya kebetulan lebih duluan, lebih cepat, setelah niat mau nikah lebih cepat gitu. Kemudian ambil S2 gantian, ambil S3 gantian gitu. Ya, inilah yang terbaik yang diberikan kepada kami. Nah, masing-masing berbeda. Setiap orang berbeda pada situasi kondisinya. Kemudian musyawarahnya bagaimana bentuknya juga berbeda. Tetapi suami jadi pemimpin, istri menjadi bersama suami mendidik anak istri, suami ya mendidik bersama di keluarga. Ini tugas bersama dan mudah-mudahan diberi hadiah husnul khotimah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang beriman, minta tolonglah kepada Tuhanmu dengan cara sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Teruslah sabar, tetap dalam batas kesabaranmu terus gitu, karena hadiahnya tinggi. Kayak mau naik gunung gitu, sampai puncak gunung, melihat situasi yang indah sekali. Nah,
kita berjuang keras seperti naik gunung dan kemudian ketemu dengan surga Allah ya. Kita akan mendapatkan kenikmatan yang puncak. Robbana hablana minaz dzurriyyah. Selamat menikmati indahnya perjalanan bagi anak cucu bangsa yang menikah pada hari-hari ini ya, dan seterusnya. Sekarang tanggal 7 Oktober 2021 mudah-mudahan 7 Agustus ya, 7 Agustus 2021. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Mudah-mudahan jadi keluarga yang samara, sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah ya amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini direkam subuh tadi, sebelum subuh sudah mulai tapi gagal, dan sekarang habis subuh dimulai lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.